Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang dikaruniai harta berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, dengan harta yang berlimpah, Nabi Ayub tidak pernah sekali saja merasa sombong. Kisah Nabi Ayub sekitar tahun 1420 sampai tahun 1540 SM. Hiduplah Nabi Ayub alaihissalam. Beliau ditugaskan Allah untuk berdakwah di Haran, Syam. Nabi Ayub masih keturunan dari Nabi Ishak alaihissalam dan ayahnya adalah seseorang yang kaya raya. Ayahnya memiliki peternakan serta perkebunan yang luas. Dan saat ayahnya wafat, semua itu diwariskan ke Nabi Ayub. Meskipun hidup dengan limpahan karunia dari Allah, tidak membuat Nabi Ayub luput dari ujian dan cobaan. Diuji kekayaan harta, Nabi Ayub adalah keturunan orang kaya yang diwariskan ayahnya setelah wafat. Nabi Ayub menikah dengan cucu Nabi Yusuf, Rahmah. Mereka hidup bahagia dan dikaruniai banyak anak. Karunia lainnya yang dianugerahi Allah kepada Nabi Ayub adalah hewan ternak yang banyak, kebun yang luas, taman-taman yang indah dan harta lainnya yang semakin melimpah. Selain harta, Nabi Yusuf juga dikaruniai kesehatan, istri yang salihah dan cantik, serta keturunan yang taat. Hidup dengan harta yang banyak justru tidak membuat Nabi Ayub lalai dan sombong, melainkan semakin banyak hartanya semakin dermawan beliau kepada orang lain. Semakin banyak karunia Allah kepadanya, semakin taat Nabi Ayub dan keluarganya kepada Allah. Akhlak mulia menghiasi diri Nabi Ayub, sehingga Nabi Ayub dihormati dan disukai banyak orang. Nabi Ayub sangat paham jika kekayaan yang dititipkan Allah kepadanya harus dipergunakan sesuai dengan ketentuannya. Diuji kehilangan anak dan kesehatan, iblis mulai mengancam Nabi Ayub. Mulai dari ketika anak-anak Nabi Ayub sedang berada di rumah saudaranya, iblis merobohkan rumah itu sehingga semua anak Nabi Ayub meninggal. Nabi Ayub yang mendapat kabar jika semua anaknya sudah meninggal, menerimanya dengan sabar tenang. Beliau sangat yakin bahwa anak-anaknya adalah milik Allah, jadi kapanpun Allah dapat mengambilnya. Iblis yang merasa gagal pada percobaan pertamanya kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menaburkan benih-benih penyakit ke dalam tubuh Nabi Ayub. Akibatnya, Nabi Ayub menderita berbagai jenis penyakit hingga tubuhnya tampak semakin kurus, tenaganya semakin lemah dan wajahnya menjadi pucat. Karena penyakit yang dideritanya, Nabi Ayub dijauhi oleh orang-orang karena penyakit yang dideritanya dapat menular dengan cepat lewat sentuhan. Beliau terasingkan dan hanya istrinya yang menemani. Iblis berencana menghasut istri Nabi Ayub dengan menyamar sebagai teman dekat Nabi Ayub. Iblis membanding-bandingkan kehidupan Nabi Ayub yang lampau ketika masih kaya raya, sehat dan dihormati banyak orang dengan kondisi saat ini. Setelahnya, Rahmah mendekati sang suami yang tengah kesakitan kemudian meminta Nabi Ayub berdoa kepada Allah agar dibebaskan dari kesengsaraan dan penderitaan yang mereka alami. Dan Nabi Ayub menjawab, "Aku malu memohon kepada Allah untuk membebaskan kita dari kesengsaraan dan penderitaan ini. Padahal, kebahagiaan yang telah Allah berikan lebih lama. Jika engkau telah termakan hasutan dan bujukan iblis sehingga imanmu mulai menipis dan merasa kesal menerima takdir dan ketentuan Allah ini, tunggulah ganjaranmu kelak jika aku telah sembuh dan kekuatan badanku pulih kembali. Tinggalkanlah aku seorang diri di tempat ini sampai Allah menentukan takdirnya." Doa Nabi Ayub. Setelah ditinggalkan oleh istrinya, Nabi Ayub tinggal seorang diri di rumahnya, tidak ada yang menemani. Cobaan tersebut justru membuat kesabaran dan keimanan Nabi Ayub semakin bertambah. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Anas disebutkan bahwa Nabi Ayub menjalani ujian tersebut selama 18 tahun. Pada suatu hari, singgahlah pemikiran setan di benaknya yang membisikkan untuk berhenti bersabar dan terus membisikkan keputusasaan. Pada akhirnya, Nabi Ayub berhasil menghalau pikiran setan tersebut. Nabi Ayub kemudian mengadu dan berdoa kepada Allah SWT. Artinya, ingatlah hamba kami Ayub ketika dia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku telah diganggu setan dengan penderitaan dan siksaan, rasa sakit. Qs 41. Setelah melewati masa-masa sulit, akhirnya Allah menerima doa Nabi Ayub yang telah mencapai puncak kesabaran dan keteguhan iman. Allah SWT berfirman, artinya, entakkanlah kakimu ke bumi. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum. Qs 42. Nabi Ayub bergegas mandi dan minum dari air tersebut. Dengan izin Allah SWT,
Nabi Ayub langsung sembuh dari penyakitnya dan beliau terlihat lebih sehat serta kuat dari sebelumnya. Pada saat yang sama, istri yang telah diusir dan meninggalkan beliau seorang diri merasa tidak sampai hati lebih lama berada jauh dari suaminya. Namun, ia hampir tidak mengenali Nabi Ayub yang kini ada di hadapannya dengan Nabi Ayub yang terakhir kali ia lihat sebelum pergi. Rahmah langsung memeluk sang suami dan bersyukur kepada Allah yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya. Allah telah mengembalikan kesehatan suaminya, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Nabi Ayub saat sakit telah bersumpah akan mencambuk istrinya 100 kali jika telah sembuh. Ia merasa wajib untuk melaksanakan sumpahnya, tetapi ia merasa kasihan kepada istrinya yang telah menunjukkan kesetiaan dan menemani dalam keadaan suka maupun duka. Akhirnya, Allah berfirman kepada Nabi Ayub untuk memberikan jalan keluar terbaik. Artinya, ambillah dengan tanganmu seikat rumput, lalu pukullah istrimu dengannya dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia selalu kembali kepada Allah dan sangat taat kepadanya. Qs 44. Allah membalas kesabaran dan keteguhan iman Nabi Ayub dengan memulihkan kesehatannya, mengembalikan kekayaan dan harta bendanya, kesabaran serta anak yang jumlahnya lebih banyak.